strategi kita mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kalau learning loss itu terjadi sebagian karena dampak COVID-19, di mana anak-anak memang tidak bisa belajar di sekolah, dan pembelajaran online, pembelajaran daring itu ternyata hasilnya jauh berbeda dan jauh di bawah yang seharusnya kita capai ketika pembelajaran berlangsung secara tatap muka di dalam kelas. COVID itu berdampak pada dua kelompok. Kelompok yang bisa mengakses internet, bisa pembelajaran daring, mungkin secara pembelajaran tidak ada masalah. Problemnya adalah pada pencapaian atau efektivitas pembelajaran daring dalam pencapaian pembelajaran. Nah, yang kedua, tidak semua anak memiliki akses terhadap internet. Kadang-kadang itu pernah datang ada seseorang nelpon, kemudian ketika nelpon itu tidak bisa, kenapa tidak bisa, ini pulsanya tidak ada. Kenapa kemudian tidak ada pulsanya? Ini problem kita. Nah, problem yang berikutnya adalah problem yang berkaitan dengan persoalan karakter dan persoalan psikologis anak-anak kita sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital. Ada banyak buku yang bisa kita kasih terkait dengan ini. Misalnya ada buku judulnya Attention Span. Di buku itu dijelaskan bagaimana teknologi digital itu membuat anak-anak kita ini tidak bisa fokus, tidak bisa berkonsentrasi. Perhatian mereka itu sangat pendek. Sehingga kalau kita tidak mampu menghadirkan pembelajaran yang sangat menarik, maka mereka memang tidak belajar. Sekarang ada gejala namanya scroll society. Masyarakat yang kalau ada apa-apa itu scroll saja, baca judulnya, tidak perlu baca selengkapnya, dan baca judulnya sudah langsung mengambil kesimpulan. Ini problem kita. Yang kedua adalah problem yang berkaitan dengan bagaimana teknologi digital itu juga berpengaruh terhadap mental. Ada buku judulnya Anxious Generation, generasi cemas, bukunya terbit 2024, episode 2025, dan di situ dijelaskan bagaimana dampak teknologi, khususnya teknologi digital itu terhadap mental anak-anak kita. Angka gangguan mental di dalam anak-anak sangat tinggi. Bahkan di Indonesia beberapa tahun yang lalu mengambil tema dalam peringatan Hari Anak Sedunia adalah tentang gangguan mental pada anak. Sebagiannya mereka mengalami ketagihan gawai atau gadget addicted. Yang itu dampaknya tidak hanya berkaitan dengan mereka punya masalah terhadap fokus belajar, tapi juga bermasalah terhadap persoalan mental mereka. Sebagiannya dari game. Mohon maaf, saya mungkin berbeda pendapat dengan berbagai kalangan mengenai game di kalangan anak-anak, termasuk misalnya Roblox lah saya sebut. Ada yang mengatakan itu positif, saya melihat madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini kalau saya pakai analogi Al-Quran itu, mohon maaf bagi teman-teman lain, kenapa homer itu diharamkan? Quran menjelaskan wa'idhumma akbaru min nafihima. Dosanya itu, efek negatifnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Karena apa? Dia mungkin bisa berhenti bermain, tapi begitu tidak berhenti bermain, penasaran dia itu terbawa kemana-mana. Apalagi kalau dia ingin naik peringkat di Roblox itu, tapi tidak sempat membeli yang ini, gitu. Penasarannya kebawa kemana-mana. Karena itu saya tidak tahu kebijakan di Indramayu gimana Pak Bupati. Ada salah seorang wali kota yang membolehkan itu. Tapi kalau saya melihat dengan segala kajian akademik yang saya tekuni sejak lama, game untuk pendidikan memang bisa, yang itu memang bisa didesain untuk mendukung pembelajaran. Tapi seperti Roblox itu saya melihat madorotnya lebih banyak daripada manfaat. Karena itu yang problem, konsentrasinya menjadi lemah, tidak fokus, dan kemudian
kemudian dampaknya pada mentalnya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, gejala burnout, baru saja membaca buku judulnya Burnout Society. Itu masyarakat yang dia itu stresnya tingkat tinggi, burnout. Dan sebagian yang mengalami burnout itu guru. Guru itu dulu sebelum saya jadi menteri, atau saya jadi menteri mungkin masih juga. Itu kan mengeluh harus upload berapa semalam suntuk, harus laporan ini itu. Sekarang ada lagi kan? Sekarang tidak perlu upload ya. Sekarang itu setahun sekali ya, setahun sekali. Kemudian tidak harus lari memenuhi 24 jam mengajar karena memenuhinya harus pindah dari pintu ke pintu seperti lagunya Digadi. Dari pintu ke pintu mengejar pemenuhan jam pembelajaran. Sekarang tidak perlu begitu, karena dengan hanya 16 jam mengajar, ditambah mengikuti pelatihan, ditambah menjadi guru kali, ditambah aktif di ormas dan berbagai kegiatan lain 24 jam bisa terpenuhi. Ini ada Pak Kepala Dinas. Saya jelaskan itu Pak, karena sebentar lagi Permendikbudnya saya teken Pak. Aku yang undang menteri ada bocoran. Kalau ini bukan bocoran loh, ini bocor beneran. Itu langsung dari pusat ya gitu. Bocoran pusat, Pak A1. Nah, selain juga persoalan tekanan dari misalnya sedang mendisiplinkan murid. Takut kan, karena nanti bisa dituntut oleh orang tua. Karena itu kami sudah ada MOU dengan Kapolri, ketika ada persoalan kekerasan di sekolah yang itu tidak merupakan kriminal berat, diselesaikan secara seksama melalui restoratif justice. Sebab kalau guru itu mengalami burnout, kalau gurunya sendiri sudah stres, maka stresnya itu dibawa ke kelas, ya kan? Tapi tidak tahu guru di dramanya ya, kayaknya sama ya. Dari yang kasihan itu muridnya. Ini cerita lain. Saya punya kawan seorang diplomat. Kawan saya